Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il khalq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala waf'alu ma'muratih watruku manhiyatih wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur yang barokah yang digunakan untuk beribadah, juga nikmat sehat walafiat yang barokah yang digunakan untuk beribadah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat mulia dan sangat amat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan barokah sababiyah dianugerahkannya nikmat-nikmat tersebut oleh Allah kepada kita, pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban salat Jumat yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga seluruh amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, seluruhnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditetapkan pahalanya di dalam surga untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam, ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Perlu kiranya kita ketahui bahwasanya sholat fardu 5 waktu yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah adalah sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan dengan berjamaah di awal waktu dan dengan menertibkan, merapatkan barisan sholatnya. Karena menertibkan, merapatkan barisan sholat adalah merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dan perlu pula kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah yang paling terafdol, yang paling teristimewa, yang paling besar pahalanya di sisi Allah
adalah sholat berjamaah yang kita lakukan di dalam sholat Jum'ah. Juga dengan menertibkan, merapatkan dan meluruskan barisan sholatnya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, maniktasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, kupirat anhu junubuhu, maka niscaya akan dihapuslah dosa-dosanya orang tersebut. Wa ijamasa ilal jumu'ati, dan apabila ia berangkat menuju sholat Jumat, kataballahu ta'ala lahu bikulli khutwatin ibadata isrina sanatan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan pahala baginya untuk setiap satu langkah kaki yang dilangkahkannya ke masjid untuk sholat Jumat. Allah tetapkan pahala baginya, pahala ibadah sunnah 20 tahun untuk setiap satu langkah kaki. Kemudian fa'ija sholal jumu'ah, maka lalu apabila ia telah melakukan sholat Jum'ah, ujira bi amali mi'atai sanatan, maka ia oleh Allah akan diberi pahala ibadah 200 tahun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jum'ah rahimakumullah wa hadakumullah. Maka oleh karenanya seorang ulama yang bernama Syekh Sa'id Ibnul Musayyab radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, aku lebih suka melakukan sholat Jumat daripada melakukan ibadah haji tatawu, yakni ibadah haji yang hukumnya sunnah. Yang dimaksud ibadah haji yang hukumnya sunnah adalah ibadah haji yang dilakukan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya. Karena kewajiban melakukan ibadah haji bagi orang Islam adalah seumur hidup hanya satu kali saja. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena menertibkan, merapatkan dan meluruskan barisan dalam sholat berjamaah termasuk adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah yang kita lakukan, maka setiap kali kita melakukan sholat berjamaah, hendaklah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menertibkan barisan sholat dengan setertib-tertibnya, merapatkan barisan sholat dan meluruskan barisan sholat. Diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijali awwaluha wa sarruha akhiruha, wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Kata beliau dalam hadis ini, sebaik-baik barisan sholat dalam sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah dewasa adalah barisan atau shaf yang paling pertama, shaful ula. Shaf yang pertama itu yang terbaik kata Nabi. Kemudian shaf terbaik kedua, di bawahnya adalah shaf yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Dan seburuk-buruknya barisan sholat dalam sholat berjamaah kata Nabi adalah shaf atau barisan sholat yang paling belakang. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya bahwa sebaik-baik barisan sholat dalam sholat berjamaah bagi kaum wanita dewasa adalah barisan sholat yang paling belakang, dan seburuk-buruknya barisan sholat bagi kaum wanita dewasa adalah barisan sholat yang paling depan. Jadi susunan sholat yang sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah adalah shaf pertama adalah shaf laki-laki dewasa, dan seterusnya sampai paling belakang adalah anak-anak.
untuk mengantisipasi terjadinya anak-anak ribut atau bercanda, maka selingilah jarang-jarang jaraknya dengan orang dewasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi setiap kita dalam melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat berjamaah dalam sholat fardu 5 waktu dan ataupun dalam sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, witir pada bulan Ramadan, istisqa dan lain sebagainya, dan terutama dalam melaksanakan sholat berjamaah di dalam sholat Jum'ah, kita diperintahkan, diwajibkan, diharuskan untuk selalu menertibkan barisan sholat, untuk selalu merapatkan barisan sholat, dan untuk selalu meluruskan barisan sholat dengan selurus-lurusnya. Maka oleh karenanya, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau mau mengimami sholat berjamaah, beliau selalu memerintahkan kepada seluruh para hadirin, kepada seluruh para sahabat, agar menertibkan barisan sholat, agar merapatkan barisan sholat, agar meluruskan barisan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbilu alaina biwajhi qabla an yukabbira fayaqulu tarassu wa'tadilu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap kali mau mengimami sholat berjamaah, kata para sahabat, beliau selalu menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu beliau bersabda, beliau memperingatkan, beliau memerintahkan kepada kami, tarasu wa'tadilu, rapatkanlah dan luruskanlah barisan sholatmu. Karena menertibkan, merapatkan dan meluruskan barisan sholat di dalam setiap sholat berjamaah adalah merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi oleh karenanya, tidak boleh ada jarak yang kosong di antara kita dalam setiap barisan sholat berjamaah. Karena apabila ada yang kosong di antara kita dalam setiap sholat berjamaah, maka tempat yang kosong itu, celah-celah yang kosong itu akan ditempati, akan diisi oleh syaitan yang sebagai anak kambing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, saddul khalala fa inna syaitana yadkhulu bima bainakum bimanzilatil hajbi. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan saddul khalala, penuhkanlah jarak yang kosong di antara kalian, diisi. Jangan ada jarak yang kosong di antara kalian ketika kalian melakukan sholat berjamaah. Isi yang rapat, yang penuh. Karena sesungguhnya syaitan akan masuk di antara kalian sebagai anak kambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dan terakhir yang ingin khotib sampaikan adalah bahwa semakin banyak orang yang melakukan sholat dengan berjamaah, hal ini semakin disukai oleh Allah, semakin dicintai oleh Allah. Allah semakin suka dan senang Allah memandang hamba-hambanya yang berkumpul melakukan dalam sholat berjamaah, baik dalam sholat berjamaah, sholat Jumat atau sholat 5 waktu, dan ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah." Salat seorang laki-laki yang dilakukan dengan seorang laki-laki itu lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya, lebih afdol pahalanya daripada salat yang dilakukannya dengan sendirian. Sehingga dalam hadis yang lainnya Rasulullah juga bersabda, "Salatul jamaah tabdulu min salatil fard bisab'in wa isrina darajah." Salat yang dilakukan dengan berjamaah itu jauh lebih utama, lebih besar pahalanya daripada salat yang dilakukan dengan sendirian. Apalagi kalau kita seumur hidup melakukan salat fardu selalu sendirian di rumah kita dan bacaannya rusak, maka boleh jadi salat yang kita kerjakan itu kelak di hari kiamat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berdasarkan keterangan sebuah hadis bahwa di hari kiamat nanti ada 10 golongan yang salatnya oleh Allah tidak akan diterima. Di antara 10 golongan tersebut adalah, kata Nabi, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraah. Seseorang yang salatnya selalu sendirian di rumahnya, tidak pernah mau berjamaah di masjid, padahal kita diperintahkan untuk berjamaah di masjid. Maka salat yang seperti ini yang dilakukan sendirian di rumah dan bacaannya rusak dan tidak paham ilmu fikihnya, salat yang seperti ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika salatnya ditolak oleh Allah di hari kiamat, maka seluruh amal kebaikan yang telah dilakukannya, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang telah dikerjakannya selama ia hidup dalam dunia, kelak di hari kiamat akan menjadi sia-sia dan tidak akan diperiksa, apalagi diberikan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan sabdanya, "Wa salatuhu ma'ar rajulaini ajka min salatihi ma'ar rajul." Dan salatnya seseorang dengan 2 orang laki-laki itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar pahalanya daripada salat yang dilakukannya dengan seorang laki-laki. Artinya, seorang laki-laki yang melakukan salat berjamaah dengan seorang laki-laki dan 2 orang laki-laki yang melakukan berjamaah dengan seorang laki-laki, tentu yang 2 orang melakukan salat berjamaah dengan seorang laki-laki itu lebih besar pahalanya daripada dengan 1 orang laki-laki yang melakukan salat berjamaah dengan seorang laki-laki. Semakin banyak yang melakukan salat berjamaah, itulah yang semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makana aksara fahuwa ahabbu ila Allah taala. Dan manakala salat berjamaah itu dilakukan semakin banyak orang, maka itu semakin afdol dan semakin dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh seorang ulama besar tingkat dunia, yang kitabnya dikaji di seluruh pesantren di dunia ini, yaitu Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diterangkan dalam kitab tersebut bahwa tingkat keabdolan salat berjamaah itu yang pertama, yang paling abdol, yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah salat berjamaah di dalam salat Jumat. Yang kedua adalah salat subuh di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, salat berjamaah subuh di selain hari Jumat. Yang keempat, salat berjamaah Isya di malam Jumat. Yang kelima, salat berjamaah Isya di selain malam Jumat. Yang keenam, salat asar. Yang ketujuh, salat zuhur. Dan yang terakhir tingkat keabdolannya dalam berjamaah adalah salat maghrib. Makanya kalau pada waktu maghrib di masjid-masjid banyak yang berjamaah, itu biasa-biasa saja. Yang luar biasa kalau salat subuh dilakukan dengan banyak yang berjamaah, itu yang luar biasa. Dan banyaknya umat Islam melakukan salat subuh dengan berjamaah, itu menjadi bukti, menjadi tanda kekuatan umat Islam di suatu daerah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakanlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan kita nanti di alam kubur? Karena pasti satu saat kita akan menjadi penghuni alam kubur. Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan kita nanti di alam mahsyar di hari kiamat, yang di sana kita hidup ribuan tahun lamanya? Dan sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita di alamul baqa, alamul akhirah, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya? Dan di sana sama sekali tidak ada kematian. Sementara dunia yang kita hidup di dalamnya sekarang ini, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, pasti akan kita tinggalkan. Lalu kita akan menjalani kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam mahsyar, kehidupan di hari kiamat, dan kehidupan di alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sudahkah kita mempersiapkan bekalnya? Bekal yang kita butuhkan di sana adalah amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Itulah yang akan menjadi bekal kita, dan itulah yang akan membahagiakan kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha waspada, Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu perbuat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.